Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Devayan dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Kota Banda Aceh. Di sini, saya sebagai peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025 dari Angkatan ke-8, Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman belajar saya di hari kedua pembelajaran agenda ketiga yang membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Di hari kedua pembelajaran ini, saya benar-benar terbuka wawasan saya tentang bagaimana harusnya seseorang ASN itu bertugas. Tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga berperan sebagai pilar utama dalam mendukung smart governance. Di hari kedua ini kami belajar bahwa smart governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang cerdas, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk salah satunya adalah teknologi digital. Dalam hal ini, peran ASN sangat vital. Seorang ASN dituntut untuk menjadi smart ASN, yakni ASN yang memiliki karakter dan kemampuan unggul seperti integritas, profesionalisme, penguasaan teknologi, pelayanan, networking, bahkan entrepreneurship. Dalam materi ASN, manajemen ASN ini juga mempertegas bahwa ASN bukan hanya sekedar status, tapi sebuah profesi yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan nilai-nilai dasar berakhlak. Nilai-nilai ini seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, adalah kompas sebagai penunjuk arah jalan bagaimana kami akan menjadi pelayan masyarakat di lapangan. Dan saya juga semakin paham tentang hak dan kewajiban ASN, termasuk asas dan kode etik ASN itu sendiri, bahwa setiap sikap, ucapan, dan tindakan ASN harus mencerminkan nilai luhur dan profesionalisme, serta bebas dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dari segi proses, pembelajaran ini disampaikan secara interaktif ya. Materi yang awalnya bisa kita bilang terlihat berat, itu bisa menjadi lebih mudah dipahami karena disampaikan dengan diberikan juga contoh studi kasus serta diskusi yang melibatkan banyak pihak. Artinya pengampu yang mengajari kami tadi juga sangat interaktif sehingga kami bisa mendapat pandangan-pandangan dari rekan-rekan sesama peserta latsar. Dan saya pribadi juga merasa tertantang untuk melihat kembali niat dan kerja saya. Apakah saya selama ini sudah menunjukkan integritas yang baik sebagai seorang ASN? Apakah saya juga siap menjadi dan beradaptasi di dalam tuntutan digital di zaman era modern sekarang? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin bisa dikatakan menghidupkan proses belajar saya hari ini. Dalam sesi kelompok juga kami membahas bagaimana ancaman digital terhadap pemerintah, yang mana isu yang kami angkat adalah peretasan pusat data nasional pada tahun 2024, yang mana itu sangat meresahkan tentunya. Dan juga kita melihat bagaimana reaksi pemerintah untuk menangani kasus ini yang menjadi sorotan publik, khususnya netizen di media sosial. Dan untuk refleksi, mungkin materi hari ini sangat relevan dengan realitas kerja saya di instansi. Saya merasa begitu, karena tantangan dunia kerja saat ini bukan hanya soal menjalankan tugas saja, tetapi juga soal bagaimana menjadi ASN yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memberikan solusi.
Sebagai contoh, mungkin dulu saya hanya fokus menyelesaikan pekerjaan teknis. Jika seorang ASN Basarnas hanya fokus menyelesaikan pekerjaan teknis, artinya sekarang saya menyadari pentingnya membangun relasi lintas unit, bukan hanya dalam instansi Basarnas itu sendiri. Artinya berkolaborasi dengan unit lain. Belajar harba juga dapat mempelajari hal baru secara mandiri dan meningkatkan kualitas layanan publik dengan pendekatan digital yang tepat guna. Saya juga belajar bahwa menjadi ASN tidak hanya cukup menaati aturan saja, tapi juga harus mampu berinovasi. Seorang smart ASN adalah agen perubahan yang mampu menjembatani antara harapan masyarakat dan kemampuan institusi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini telah memotivasi diri saya untuk terus berkembang sebagai ASN yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga bijak secara digital, beretika di dalam tugas, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan zaman. Saya berkomitmen untuk terus memegang teguh nilai-nilai berakhlak, menjalankan kode etik ASN, serta menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar pelaksana tugas. Sekian refleksi dan pengalaman belajar saya pada hari kedua agenda ketiga ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Avignam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.